Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mereview atau apa ya istilahnya, reaksi dari PowerPoint yang dibuat teman saya. Ini hakikat landasan dan kurikulum pendidikan IPS di SD ya. Ini modul 1 disusun oleh Zainal Abidin dan Ririn teman saya. Oke. Hakikat dan tujuan pendidikan IPS di SD. Ini ada tanda panah, munculnya agak lama ya. Oke, kemudian ini ada hakikat pendidikan IPS di SD, kemudian ada tujuan pendidikan IPS di SD. Oke, kita next. Hakikat pendidikan IPS di SD itu adalah kehidupan manusia di masyarakat mempunyai aspek yang majemuk atau multi aspek. Berikut aspek disiplin ilmu dari sosial ya. Yang pertama ada aspek ekonomi, aspek psikologi, aspek budaya, aspek geografi, dan aspek sejarah. Kehidupan manusia di masyarakat tumbuh pula aspek humaniora yang merupakan kajian dari kajian yang berbeda dengan ilmu sosial. Aspek nilai, aspek norma, aspek bahasa, aspek seni dan budaya. Oke. Kehadiran IPS inilah yang dapat mengintegrasikan kedua ilmu tersebut. Oke. Jadi, ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan antara bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ya, itulah tujuannya dalam pendidikan IPS di SD, membina peserta didik menjadi warga negara yang baik. Oke, jadi proses pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga keterampilan psikomotorik dan akhlak ya, afektif. Oke. Kriteria guru dalam mengembangkan materi pelajaran. 1. Mengembangkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah sosial. Yang keempat, mengembangkan kemampuan membiasakan diri peka tanggap dan adaptif, tetapi kritis terhadap lingkungan sekitar. 5. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah sosial secara terpadu. Landasan pendidikan IPS ya, berikutnya ini. Landasannya sebagai disiplin ilmu, filosofis pendidikan IPS di SD, dan operasional pendidikan IPS di SD. Dan ini landasan pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu ya, ada landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, psikologis, religius ya. Ini ada filosofis, aspek ontologis, aspek epistemologi, aspek aksiologis. Landasan ideologisnya mempertimbangkan dan menjawab pertanyaan. Landasan sosiologisnya menentukan masa depan melalui interaksi sosial. Landasan antropologisnya menentukan pola dan sistem sosiokultur. Landasan kemanusiaan menentukan karakteristik ideal manusia. Landasan psikologis menentukan cara membangun struktur tubuh, disiplin pengetahuannya. Landasan religius, nilai norma etika moral yang menjadi jiwa melandasi IPS. Kemudian landasan filosofis pendidikan IPS di SD. 1. Landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. A. Perennialisme, keyakinan adanya kebenaran abadi dan mutlak. Yang kedua, esensialisme, paham untuk mempertahankan hakikat minimum tertentu di sekolah. Kemudian progresivisme, penyelidikan harus dilakukan secara ilmiah. Rekonstruksionisme, mendekati tujuan yang diidamkan progresivisme.
Landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan di SD, ini yang kedua ya. A. Esensialisme, bahwa pendidikan IPS di SD disajikan secara terpisah sesuai keilmuan itu sendiri. Yang B. Eklektivisme, perpaduan antara pandangan esensialisme dengan campur tangan kepentingan pendidikan. Yang ketiga, perennialisme, sasaran capai yaitu kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai abadi serta tidak terikat ruang dan waktu. D. Progresivisme, tujuan utama adalah meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan masalah. Yang E. Rekonstruksi sosial, memandang pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Kemudian landasan operasional pendidikan IPS, peserta didik diharapkan memiliki bakat dan minat terhadap ilmu-ilmu sosial dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang real ketika mereka tamat pada jenjang persekolahan tertentu dan dapat hidup berinteraksi dalam lingkungan masyarakat sebagai insan pembangunan bangsa yang memiliki moral, pekerti yang baik dan mandiri. Berikutnya perkembangan kurikulum pendidikan di SD, kurikulum SD tahun 94, kurikulum SD tahun 2006, prinsip pengembangan kurikulum, prinsip pelaksanaan kurikulum, dan struktur kurikulum SD. Kurikulum SD tahun 94, dalam kurikulum SD 94 menekankan hal-hal berikut: 1. Membaca, menulis, berhitung. 2. Muatan lokal. 3. Muatan lokal, misalnya mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Inggris, budi pekerti, tulisan Arab Indonesia, tulisan huruf Al-Quran. Yang keempat, pengetahuan dan teknologi. Kemudian sesuai dengan UUS-PN pasal 39 ayat 2 dan 5, pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 90 menyatakan bahwa siswa sedini mungkin diperkenalkan pada teknologi dalam bentuk informasi dan perilaku teknologi. Yang keenam, wawasan lingkungan melalui mata pelajaran pendidikan agama, PPKN, IPS, IPA, Penjaskes, dan Mulok. 7. Pengembangan nilai, pengembangan sikap dan nilai serta iman dan takwa dapat melalui mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN. Yang nomor 8, pengembangan keterampilan meliputi keterampilan manual, keterampilan sosial, keterampilan mental dan kognitif. Oke. Lanjut, kurikulum SD 2006. 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dengan cakupan untuk membentuk peserta didik menjadi iman, takwa kepada Tuhan serta mencakup etika budi pekerti. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dengan mencakup untuk peningkatan kesadaran dan wawasan pendidik peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cakupan mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, berperilaku kritis dan mandiri. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika, cakupannya meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan serta ekspresi ya. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan cakupan meningkatkan potensi fisik serta sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Prinsip pengembangan kurikulum: 1. Berpusat pada potensi. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Prinsip pelaksanaan kurikulum: 1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan percepatan sesuai dengan potensi. Yang keempat, hubungan peserta didik dan pendidik saling menerima dan menghargai. Prinsip pelaksanaan kurikulum yang nomor 5, menggunakan pendekatan multistrategi. Yang keenam, mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya. Yang ketujuh, mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Struktur kurikulum SD. Kurikulum SD ditempuh 6 tahun. Jenjang kelasnya 1-6.
Kemudian kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran. Substansi pelajaran IPA dan IPS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Kelas 1 sampai 3 dengan pendekatan tematik, kelas 4 sampai 6 dengan pendekatan mata pelajaran. Jam pembelajaran setiap mata pelajaran sesuai struktur kurikulum dan alokasi 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Sekian dan terima kasih. Oke.